Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Tia Yulfani Pakumbong dari kelompok 5 dan kelima rekan saya yaitu Diasti Upa, Nika Devidiasi, Ika Diki Yudiana, Otniel, dan Asdiani. Dalam video ini kami akan memaparkan materi tentang pengembangan SDM. Baiklah, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi ini. Perkenalkan, nama saya Diasti Upa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian SDM dan pengembangan SDM. Pengertian SDM atau sumber daya manusia potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Adapun pengembangan SDM, pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki keahlian pengetahuan atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Langkah-langkah dalam mengembangkan SDM. 1. Penentuan kebutuhan. 2. Penentuan sasaran. 3. Penentuan program. 4. Prinsip-prinsip belajar. 5. Pelaksanaan program. Yang 6. Penilaian pelaksanaan program. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, manfaat untuk organisasi yaitu mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial dan partisipasif, meningkatkan semangat kerja dalam organisasi dan sebagainya. Yang kedua, manfaat bagi karyawan atau pegawai yaitu membantu para pegawai membuka keputusan dengan baik, mengurangi ketakutan menghadapi masalah atau tugas baru di masa depan, dan sebagainya. Selanjutnya, strategi pengembangan SDM. Ada 5, yaitu yang pertama melalui pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pelatihan dapat dilakukan dengan mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan dan sikap, tidak hanya berguna untuk karyawan, pelatihan juga bermanfaat bagi perusahaan, di mana perusahaan tidak akan berkembang jika karyawannya tidak memiliki keterampilan dan minat kerja yang tinggi. Melalui pelatihan ini, perusahaan dapat menggali potensi karyawannya dengan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Dengan begitu, setiap perusahaan yang menerapkan pelatihan pada karyawannya akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Berikut yaitu yang kedua, melalui pendidikan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Di sini pengembangan SDM melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan mereka dengan mudah, karena pendidikan mengajarkan langkah dan cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu melalui pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program perencanaan dan penilaian. Hal semacam ini pastinya dapat menjadi strategi jitu dalam menghasilkan SDM yang berkualitas dengan jenis strategi lain. Berikut yang keempat, melalui rekrutmen untuk memperoleh SDM sesuai klasifikasi kebutuhan organisasi. Di sini rekrutmen dapat dilakukan untuk memperoleh SDM sesuai klasifikasi kebutuhan perusahaan sebagai salah satu alat organisasi dalam pembaruan dan pengembangan. Strategi ini bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menilai calon karyawannya untuk menjadi bagian dari suatu perusahaan. Yang kelima, melalui perubahan sistem untuk menyesuaikan prosedur organisasi untuk mengantisipasi ancaman dan faktor eksternal. Perubahan sistem dilakukan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal.
Di sini selain itu sistem juga mendukung berjalannya aktivitas atau operasional perusahaan guna tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya, fungsi pengembangan sumber daya manusia. Ada 7, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas. Di sini karyawan harus bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja, seperti mampu menciptakan varian baru dari berbagai produk yang ditawarkan perusahaan, sehingga konsumen tidak akan merasa bosan karena bisa memilih berbagai varian produk yang telah disediakan oleh perusahaan tersebut. Kedua, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk, di mana karyawan yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam perusahaan bisa mengurangi sebuah kerusakan produk. Namun, keterampilan tersebut terlebih dahulu harus dikembangkan melalui pelatihan yang dilakukan oleh Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, supaya karyawan atau pekerja akan terlihat lebih terampil dan memiliki kualitas tinggi dalam bekerja. Ketiga, pekerja bisa berjalan secara efisien. Kata efisien di sini yaitu karyawan melakukan pekerjaan secara tepat dan tidak membuat kesalahan dalam bekerja. Fungsi dari program pengembangan sumber daya manusia tersebut melatih karyawan agar memiliki sifat yang terampil. Maka dari itu, pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan secara efisien berdasarkan apa yang diharapkan. Keempat, meningkatkan sifat kepemimpinan. Di sini sifat kepemimpinan harus dilatih, namun sifat kepemimpinan tidak selamanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin saja, akan tetapi harus dimiliki oleh karyawan dengan mempelajari dan melakukan pelatihan kepemimpinan yang nantinya sifat kepemimpinan ini bisa berguna secara individu dan organisasi. Yang kelima, tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen. Pelayanan juga termasuk dalam sebuah penilaian yang dinilai konsumen jika menggunakan sebuah jasa. Maka dari itu, berikan pelayanan yang baik kepada konsumen agar konsumen merasa nyaman. Yang keenam, menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Adapun moral yang dimaksud adalah sebuah sikap yang harus diterapkan oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketujuh, mampu meningkatkan balas jasa, di mana upah atau gaji yang diberikan sebagai sebuah balas jasa karena meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini bisa ditingkatkan jika pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan itu semakin baik. Itulah hasil pemaparan dari materi kami. Adapun kesimpulan dari materi kami ini yaitu pengembangan sumber daya manusia dianggap sangat penting untuk diterapkan. Maka banyak perusahaan yang melakukan training atau pelatihan dalam interval waktu tertentu untuk memastikan setiap sumber daya manusia yang ada di perusahaan telah terlatih dan memiliki pengetahuan serta kemampuan yang up to date untuk memenuhi kebutuhan industri pasar. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.